Oke, baik. Selamat sore Kak. Di sini saya memberikan penyuluhan atau edukasi sedikit tentang gingivitis. Sebelumnya saya mau bertanya, mungkin Kakak sudah pernah dengar atau Kakak tahu yang gingivitis? Pernah dengar? Belum. Jadi gingivitis itu sama dengan radang gusi. Kakak yang menunjukkan adanya tanda-tanda atau penyakit atau kelainan yang terjadi di gusi. Kakak bisa lihat di gambar sini. Ini yang dinamakan gingivitis. Kenapa bisa terjadi? Faktor-faktor terjadinya itu karena yang pertama, cara menyikat gigi yang salah. Kita akan menyikat gigi dengan teknik gigi yang salah, atau mungkin kakak sikat gigi kasar begitu, bisa terjadi yang namanya radang gusi atau gusi berdarah atau bengkak. Terus yang kedua, cara menggunakan tusuk gigi yang salah. Ketika kakak menggunakan tusuk gigi atas salah tusuk begitu kena di gusi, bisa terjadi radang gusi atau gusi berdarah. Terus yang ketiga, plak atau sisa makanan. Yang dimaksud dengan plak di sini kakak lapisan lunak yang menempel di gigi. Ketika kita biarkan atau kita tidak membersihkan, maka akan terjadi yang namanya radang gusi atau gingivitis. Terus yang ketiga, karang gigi. Karang gigi ketika kakak biarkan atau tidak dibersihkan, berarti akan terjadi yang namanya radang gusi atau gusi berdarah atau bengkak. Terus di sini kita bisa lihat kakak perbedaan gusi yang sehat dan tidak sehat. Di sini kakak bisa lihat di gambar gusi yang sehat itu warnanya merah muda. Di sini kakak bisa lihat terus gusinya tidak mudah berdarah. Kalau dia sehat berarti dia tidak mudah berdarah. Terus gusinya tidak bengkak dan tidak sakit. Ini kakak bisa lihat. Terus tidak ada cairan dan gusi lengket sekali. Kakak bisa lihat kalau gusi yang tidak sehat ini dia gusinya tidak lengket dengan gigi, dia akan terbuka sedikit. Terus dia marginnya tipis dan tidak bengkak, dia tipis saja. Kakak bisa lihat gusi sehat dia tipis, kalau gusi yang tidak sehat kan agak bengkak juga. Jadi ketika kita biarkan begitu kak, namanya gusi atau gusi berdarah atau apa kita biarkan, maka akan terjadi yang namanya bau mulut kak. Bisa terjadi bau mulut, dan kalau misalnya peradangannya dia sudah sangat tinggi, bisa terjadi gigi goyang dan bahkan sampai tangkal kak. Kalau misalnya kita biarkan, terus penampilan estetik jelek, yang pastinya jelek karena kan bengkak apa begitu atau kabar darah, yang pastinya penampilan jelek. Terus di sini ada pemeliharaannya, dimana yang pertama itu kakak sering berkumur dengan antiseptik atau obat kumur kak. Kakak sering berkumur itu. Terus yang kedua, kakak harus sering membersihkan karang gigi. Terus dan yang ketiga, kakak harus perbaikan oral hygiene, yaitu dengan rajin sikat gigi 2 kali sehari, yaitu pagi setelah makan dengan malam sebelum tidur. Terus kakak harus sering mengonsumsi makanan yang bernilai seimbang, maksudnya seperti buah-buahan, sayur-sayuran, telur, ikan gitu kak. Karena kan ketika kakak konsumsi buah-buahan kan dia kan bersyarat dengan berarti dia mengandung sel ginseng, di mana dia bisa membersihkan giginya kita tuh secara alamiah begitu. Terus kakak harus kontrol kesehatan gigi dan mulut di puskesmas atau pustu. Kalau untuk umurnya kakak mereka tuh 6 bulan sekali, kalau adik-adik 3 bulan sekali, karena kan adik-adik kan sering rampan begitu, rampan garis atau rampan untuk penyakit gigi dan mulut. Jadi kalau untuk kakak tuh 6 bulan, untuk adik 3 bulan. Mungkin dari penjelasan tadi ada yang kakak belum mengerti? Sudah baik, terima kasih kak.